saya Ari Prihandono, ini identitas saya yang digunakan ujian kinerja PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Malang. Video ini saya ambil pada tanggal 17 November 2020. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. 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 Belum pelajaran dimulai, silahkan berdoa masing-masing di WA grup. Bapak sudah mengirimkan absen melalui Google Form. Melalui pelajaran hari ini kalian dapat mengetahui peran keluarga, yaitu membina dan membimbing anggota-anggotanya, yaitu untuk beradaptasi di dalam lingkungan fisik maupun budaya di mana kalian berada. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan pada pandemi COVID-19 dengan makanan-makanan yang bergizi, cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah, dan berolahraga yang secukupnya. Bapak sudah mengirimkan PowerPoint dan handout. Apakah sudah dibaca anak-anak? Sudah saya pelajari, Bapak. Sudah, Bapak. Bapak sudah membagikan kelompok di Edmodus sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Silakan perhatikan gambar PowerPoint tersebut. Apa saja yang di dalam gambar tersebut anak-anak? Ada orang tua dan anak-anaknya, Pak. Ada ayah ibu anak, 2 anak, Pak. Ada ayah, ibu, dan 2 anak, Pak. Dari kedua gambar di atas, apa yang kalian pikirkan anak-anak? Keluarga yang bahagia. Keluarga 2 anak cukup. Setelah kalian menjawab pertanyaan dari Bapak, hari ini kita akan belajar materi lembaga keluarga. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menjelaskan fungsi lembaga keluarga. Kalian dapat menjelaskan peran lembaga keluarga dalam perubahan sosial. Kalian dapat mengidentifikasi dampak fungsi lembaga keluarga yang tidak berjalan baik. Kalian dapat menyajikan hasil kerja diskusi tentang lembaga keluarga. Apakah peran kalian di dalam keluarga, anak-anak? Sebagai anak, Pak. Bagus. Apa fungsi atau peran kalian di dalam keluarga? Penolong jika dibutuhkan orang tua. Membantu tugas membersihkan rumah. Membantu meringankan beban orang tua saat mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi anak berfungsi harus membantu kedua orang tua. Selain anak, di dalam keluarga juga terdapat apa anak-anak? Bapak dan Ibu, Pak. Bagus. Apa peran dari Bapak dalam keluarga, anak-anak? Sebagai pelindung dari anak-anaknya, Pak. Pencari nafkah, Pak. Sebagai tulang punggung keluarga, Pak. Jadi ayah bertanggung jawab memberikan nafkah pada keluarganya masing-masing. Sedangkan peran ibu dalam keluarga apa, anak-anak? Sebagai tempat curhat, Pak. Ibu
Ibu membantu saya jika ada tugas dari sekolah, Pak. Membersihkan rumah dan mengatur segala keperluan rumah. Ibu sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga. Jadi ibu berfungsi sebagai pengatur dan pengurus di dalam keluarganya. Lembaga keluarga merupakan unit sosial yang terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan maupun lingkungan budaya di mana ia akan berada. Kalian sudah mengetahui peran apa saja pada anggota keluarga. Maka lembaga keluarga memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu ada fungsi reproduksi, ada fungsi proteksi, ada fungsi ekonomi, ada fungsi sosialisasi, ada fungsi afeksi, ada fungsi pengawasan sosial, ada fungsi pemberian status. Yang pertama, kita akan membahas fungsi reproduksi. Apa yang kalian pikirkan dari gambar tersebut, anak-anak? Orang tua yang memiliki anak. Jadi apa itu fungsi reproduksi dalam lembaga keluarga? Fungsi reproduksi adalah setelah menikah kedua orang tua akan memiliki keturunan atau anak, Pak. Jadi fungsi reproduksi yaitu pernikahan atau pembentukan keluarga itu melahirkan adanya keturunan. Keturunan inilah yang akan menjadi penerus keluarga tersebut, anak-anak. Yang kedua, kita akan membahas fungsi proteksi atau fungsi perlindungan. Apa yang kalian lihat atau yang kalian pikirkan dari gambar tersebut, anak-anak? Ada bapak yang memberi payung pada anaknya. Ada bapak yang rela basah kuyup waktu hujan agar anaknya tidak kehujanan. Jadi apa itu fungsi proteksi di dalam lembaga keluarga? Fungsi proteksi dalam keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya. Fungsi proteksi adalah memberikan rasa nyaman dan perlindungan bagi keluarganya. Jadi fungsi proteksi adalah keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya dari berbagai serangan yang membahayakan, baik itu perlindungan fisik maupun perlindungan jiwa. Yang ketiga, kita akan membahas fungsi ekonomi. Apa yang kamu pikirkan dari gambar tersebut, anak-anak? Ada bapak-bapak yang bekerja untuk menghasilkan uang, Pak. Jadi apa itu fungsi ekonomi di dalam keluarga, anak-anak? Fungsi ekonomi dalam lembaga keluarga adalah pemenuhan kebutuhan keluarga guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi fungsi ekonomi adalah segala kebutuhan ekonomi anggota keluarga yang harus terpenuhi di dalam keluarga tersebut. Misalnya kebutuhan makan, biaya sekolah, dan sebagainya. Dari penjelasan Bapak mungkin ada pertanyaan. Bagaimana peran lembaga keluarga dalam membentuk sesuatu keteraturan dalam masyarakat? Sangat berperan karena keluarga merupakan sekolah pertama dalam pembentukan sikap dan perilaku kepada anak-anak sejak dini. Bagaimana fungsi perlindungan bisa membuat merasa nyaman pada keluarga, Pak? Karena keluarga mampu menjadi tempat yang membuat anggotanya merasa aman dan tentram dengan adanya kepala keluarga yang selalu menjaga keluarganya tersebut. Bagaimana jika fungsi ekonomi tidak berjalan dengan baik, Pak? Kondisi ekonomi sebuah keluarga biasanya mempengaruhi keharmonisan keluarga. Karena itu, mengajarkan anak-anak untuk berhemat dan menumbuhkan
jiwa wirausaha akan membuat mereka kelak dapat cerdas secara keuangan. Baik, setelah ini silahkan kalian mengunduh LKPD di lembaga keluarga di sini. Bapak sudah membuat topik diskusi di kelompok kalian masing-masing. Silahkan ditanggapi, nanti saling menanggapi teman dengan teman kalian. Kalian bisa mencari informasi selain dari handout dari Bapak, kalian bisa mencari referensi melalui internet. Silahkan jika ada pertanyaan boleh bertanya. Berdasarkan hasil diskusi, presentasikan hasil kesimpulan kalian berupa video, pesan suara, dengan hasil laporan yang kalian tulis.
Kelompok A. Fungsi sosialisasi adalah fungsi mengembangkan dan tempat melatih anak untuk kehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan orang lain di luar rumah. Memberikan pemahaman tentang bagaimana seorang anggota keluarga bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain dalam keluarga. Dalam sosialisasi, keluarga merupakan media sosialisasi utama yang berfungsi untuk menentukan kepribadian seorang dalam bersosialisasi di masyarakat. Fungsi efeksi, keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Keluarga diharapkan memberikan kehangatan perasaan pada anggota keluarga, seperti ayah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Saya kelompok B. Fungsi pengawasan sosial pada lembaga keluarga adalah sebagai tidak lanjut menjaga hubungan keharmonisan dalam suatu keluarga, baik keluarga maupun anak. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Tetapi kenyataannya fungsi ini biasa dilakukan anggota keluarga yang lebih tua. Fungsi pemberian status sosial adalah melalui lembaga perkawinan seseorang akan mendapatkan status atau kehidupan baru di masyarakat. Sebagai suami atau istri, otomatis ia akan diperlakukan sebagai orang dewasa dan mampu bertanggung jawab pada istri sendiri, keluarga, anak-anak, dan masyarakat. Fungsi sebagai suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga, pencari nafkah. Istri berfungsi sebagai pendamping suami dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Keluarga memberikan status pada anak bukan hanya status yang diperoleh seperti status terkait jenis kelamin, urutan kelahiran dan hubungan kekerabatan, tetapi termasuk status yang diperoleh orang tua yaitu status dalam istilah sosial terkait. C. Peranan keluarga dalam perubahan sosial yang terjadi dalam semakin dinamis dari masa ke masa adalah dikarenakan akibat perkembangan teknologi yang semakin maju membuat peranan keluarga dalam perubahan sosial menjadi semakin dinamis. Perubahan peran seorang ibu yang tidak hanya bekerja di dapur, tapi sekarang ibu bisa bekerja di pabrik. Berikutnya, peranan seorang ibu dan ayah dalam keluarga sekarang sudah tidak sama dengan dahulu. Perubahan ini dilihat dari perubahan sosial. Sekarang perubahan tersebut terjadi pada pola peran ibu ayah, yakni ibu lebih bebas untuk bekerja di luar seperti ayah, dan ayah berganti mengurus keperluan rumah tangga seperti ibu. Bagi beberapa keluarga, hal ini memberikan interaksi yang lebih positif dan berdampak pada ketahanan keutuhan keluarga yang lebih kuat. Kelompok D. Pertengkaran karena keluarga. Posisi antara suami dan istri ketika hendak membina rumah tangga, adanya pemakaian yang didorong oleh emosi hanya akan menerima adanya yang ada ketika nanti terjadi suatu kesalahan emosi masing-masing terlalu mudah. Yang terlalu sering terjadi ini bahwa menyebabkan pertengkaran. Apabila pertengkaran yang sering terjadi ini pada suami dan istri yang belum mempunyai anak, tidak akan menjadi masalah yang tercipta pada orang lain, namun akan menambah fatal apabila pertengkaran yang sering terjadi ini di hadapan anak secara langsung. Kelompok E. 1. Munculnya kenakalan pada anak. Kenakalan merupakan segala sesuatu yang apabila dilakukan oleh anak dapat menimbulkan keresahan pada orang tua. Cenderung mereka perilaku yang mengganggu kenyamanan orang lain dan bertentangan dengan nilai-nilai baik dan benar. 2. Salah paham. Jadi ketidakmampuan kedua orang tua dalam menyatukan dua budaya yang berbeda. Kedua
asing dan terlalu mudah. Yang terlalu sering terjadi ini bahwa menyebabkan pertengkaran apabila pertengkaran yang sering terjadi ini pada suami dan istri yang belum mempunyai anak. Berdasarkan persentase kelompok A, jangan lupa jika fungsi keluarga ini menyeluruh, bukan hanya untuk anak-anaknya saja, tetapi harus dirasakan kepada seluruh anggota, yaitu dari fungsi sosialisasi. Di dalam keluarga, anak mulai dilatih dan diajak memahami lingkungan yang ada di sekitar, yaitu lebih luasnya, sehingga saat nanti seorang anak benar-benar siap untuk hidup di dalam masyarakat. Diperkenalkan orang tuanya mengenai norma yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu seperti norma agama, norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan, dan nilai-nilai sosial seperti nilai kemanusiaan, nilai keindahan, dan nilai agama. Fungsi afeksi keluarga diharapkan akan memberikan kehangatan perasaan pada anggota keluarga, seperti ayah yang tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya yang sedang mendapatkan masalah di sekolahnya. Berdasarkan persentase kelompok C, jangan lupa yang melatar belakangi hal tersebut biasanya terjadi pada kalian baru bisa menjelaskan perubahan peran, misalnya yaitu peran ibu. Pada masa sekarang banyak ibu yang bekerja mencari nafkah. Ibu bekerja untuk membantu ayah, tetapi kedudukan ibu di dalam keluarga tetap sebagai ibu rumah tangga. Peran anak ikut bekerja. Tugas utama anak yaitu belajar di rumah anak-anak. Pada masa sekarang banyak anak-anak yang bekerja seperti menjadi penjual koran yang ada di pinggir jalan, tukang semir sepatu yang ada di terminal, pengamen yang ada di lampu lalu lintas, ojek online yaitu di kota besar, ojek payung, dan sebagainya. Uang hasil bekerja digunakan untuk membayar uang sekolah dan jajan, dan sisanya diberikan kepada orang tua dan ditabung sehingga kita mengetahui dan menelatar belakangi perubahan tersebut. Setelah kalian mempelajari lembaga keluarga, silakan kalian refleksikan menurut pendapat kalian masing-masing. 4. Pentingnya sosialisasi bersama keluarga yang harus terjalin, yaitu berfungsi sebagai penyatu kerukunan hidup bersama. Dalam satu atap dan keluarga tentu pemikiran tidaklah sama dengan yang lain. Agar hal tersebut bisa terbina, maka dibutuhkan waktu bersama sebagai bentuk komunikasi, saling curhat, dan mengeluarkan unek-unek, sehingga hal tersebut menjadi biasa dan tercipta satu kondisi keluarga yang hangat juga harmonis. Pentingnya waktu bersama keluarga juga mampu menumbuhkan sikap saling kasih dan sayang. Keluarga yang kasih dan sayangnya begitu tulus dan besar akan membuat suasana rumah dan keluarga jauh lebih nyaman. Tidak ada pihak lain yang dirasakan senyuman keluarganya. Ia akan merasa bangga dan senantiasa mengutamakan keluarga yang sudah membuat dirinya menjadi bangga dan layak untuk dihargai. Seperti apapun permasalahan yang terjadi antara kedua orang tua, ketika terjadi pertengkaran hendaknya tidak dengan sengaja di hadapan anak secara langsung. Hal ini akan membuat anak merasa kehilangan rasa nyaman dan dilindungi, hingga fungsi proteksi atau perlindungan akan hilang pada lembaga keluarga.
Keluarga adalah lingkungan terdekat individu dan merupakan tempat pertama untuk belajar mengenal identitas diri dan orang lain. Proses pengenalan ini akan berlangsung dengan baik apabila tiap-tiap anggota keluarga sadar akan tugasnya masing-masing. Anak merupakan anugerah yang berhak mendapat bimbingan melalui pendidikan yang diberikan kedua orang tua. Sudah sewajarnya jika kedua orang tua mengupayakan semaksimal mungkin anak yang sehat melalui sikap dan perilaku sehari-hari yang dapat dijadikan contoh sehingga anak tidak kehilangan jati diri. Setelah merefleksikan hari ini, Bapak sudah mengirimkan tugas individu, yaitu berupa pilihan ganda dengan 10 soal, yaitu waktu pengerjaannya 15 menit di Edmodo. Silakan nanti dikerjakan. Baik, setelah kalian mengerjakan soal individu, pertemuan selanjutnya kita akan belajar lembaga agama pada buku siswa halaman 109 sampai 111. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Silakan berdoa masing-masing dan terima kasih. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh.